Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawanku semuanya yang ada di rumah dan yang ada di tempat kerja, semoga bisa nonton video ini. Jadi di video kali ini saya mau kasih tahu sama kawan-kawan ini semuanya nih ya, ini buat pengguna motor-motor GL Pro atau semua motor lah ya yang jenis spool hal web ya. Jadi di video kali ini saya mau memberi sedikit tutorial cara membuat spool yang hal web itu menjadi full web ya teman-teman. Tutorialnya seperti ini. Nah biasanya itu orang-orang itu ya yang paling sering itu dibikin full web tapi pakai kiprok, Tiger atau Nmax dan sebagainya ya, yang dua fase ya. Nah di video kali ini saya mau kasih tahu teman-teman cara full web balelol cara full web spool menggunakan kiprok 3 fase teman-teman ya. Nah ini langkah yang pertama kita akan mencabut satu kabel ya teman-teman ya, yaitu kabel massa. Ini sebenarnya udah saya cabut ya, saya barusan lupa, saya mau cabut pas bikin video tapi saya lupa. Nah ini yang pertama-tama kita putusin dulu ya kabel massanya. Nah ini udah saya cabut nih kabel massa. Ini kalau di GL Pro ini kan 10 GL Pro ya teman-teman ya. Ini masih orinya, masih standar GL Pro nya, ori bawaan pabrik Jepang. Nah jadi posisinya itu seperti ini teman-teman ya. Ini kabel massa. Nah ini kabel massa yang disepul ini ngarahnya di sini dia teman-teman. Nah jadi dia patokannya gini aja ya. Patokannya itu, nah ini bulatan ini. Nah bulatan ini nih. Nah bulatan ini ada panjang sini, ini patokannya ini. Nah kabel massanya itu nempelnya itu ke sini begini tadi ya. Nah ini udah saya cabut. Ini kabel massanya udah nggak kepake teman-teman ya. Ini udah nggak kepake, udah tinggal cabut aja lah, nanti massanya dipisah ya. Ini kita cabut dulu kabel massanya biar nggak keder ya. Ini kita cabut dulu. Mana nih dia? Oke, ini kabel massanya udah saya cabut. Mana? Nih dia nih. Jadi kabel massa yang disepul ini itu udah nggak dipakai lagi teman-teman ya. Jadi dia, aduh, apa lagi nih baterai udah nggak kepake lagi ya. Ini udah dicabut. Jadi pokoknya kabel massa yang di sini itu udah nggak dipakai. Nah sekarang kita copot kabel warna putih ya teman-teman ya. Yang warna putih itu kalau di GL Pro ini kan patokannya gini, biar nggak keder ya. Jadi ada dua baut nih, 1, 2. Nah ini yang kiri itu punya lampu yang warna kuning, yang putihnya ini kabel putih pengisian. Nah ini kita buka bautnya, kita buka aja ya, kayak gini caranya ya. Buka baut masa nggak bisa, anjing keras. Nah ini yang putihnya udah kebuka, kabel putihnya. Aduh susah. Kalau emang mau digunting, gunting aja nggak apa-apa. Nanti disambung lagi, gunting sedikit aja ya. Soalnya emang agak susah ini, ada pentolannya dia soalnya. Oke, kita gunting biar nyopot. Nah, kita gunting, taruh di bawah. Nah ini kabel putihnya. Nah bentar ini, aduh
Masih ada ininya nih teman-teman ya, masih ori, jadi ini masih ada ininya, sempit banget, bener-bener nggak ada ruang sama sekali nih. Kita robekin dulu dikit, nanti tinggal gulung lagi aja. Nah gini, ini kita robekin ya teman-teman ya, tuh seperti ini. Nanti buat disambung ke kabel yang yang ini nih. Nah bentar, nah ini teman-teman ya, kabel yang ini nih, bukan kabel, kawat yang ini nih. Nah jadi patokannya itu gini kalau teman-teman keder ya, jadi dia itu ada 3 kotak, ini sama ini ya. Jadi yang 3 ini jangan diapa-apain, yang ini aja nih. Nah ini kan ada tembaga tuh, nah nih, nah tembaganya ini kita putus ya teman-teman. Oke, kita putus. Bismillah. Gue juga keder ini rumahnya. Oh iya bener nih. Nah, hati-hati ya kalau mau mutus apa-apa, takutnya salah, takutnya ngikut sama yang lain ya. Nah ini, waduh, keraknya. Nah ini, jadi tembaga ini nih, nah ini nih, yang ini diputus ya teman-teman. Jadi ini nggak kepake lagi nih tembaga ini, karena nanti yang ini bakal disambung ke yang putih. Nah yang yang ini nih nanti bakal sambung begini teman-teman nih. Nah gini ya, klek, nah gini nanti. Nah, prosesnya sekarang kita mau solder dulu ya. Ini kita solder dulu. Oke, tunggu teman-teman ya, yang kemana-mana. Oke teman-teman ya, jadi setelah disolder ini, nah ini ya padanya lah pokoknya, jujur aja lah. uh, saya emang nyoldernya kurang rapi ya, tapi yang penting kuat gitu. Kalau untuk kerapian emang kurang rapi sebenarnya, ini masih kurang rapi ya, harus lebih rapi lagi gitu. uh, jadi intinya gini lah, jadi yang putih ini, yang kabel putih yang ke atas, naik ke atas itu disambung sama kabel yang tadi saya bilang ya, disambung sama tembaga yang di sini. Ini yang saya gunting tadi itu yang di sini ya. Nah, disambung seperti ini. Nah, udah kesambung gini, jangan lupa, ngobrol. Jangan lupa nanti ini bekas solderannya ini diisolasi atau enggak dilem bakar, terserah pokoknya yang penting ini jangan sampai kebuka gini ya, jangan dibiarin begini ya. Jadi nanti ini harus ditutup lah intinya gitu teman-teman ya. Nah, ini cara full web, jangan semua motor sih ya teman-teman ya, yang sepuhnya masih hal web tuh kayak Grand, Supra atau Beat gitu, atau Beat Karbu atau Vario Karbu. Nah yang mau, atau Mio ya, yang mau pakai sepul lagi, yang mau pakai kiprok full web ya caranya seperti ini. Cuma kalau ya sama sih caranya kayak gini, cabut masa ya, dibikin strum itu. Jadi masanya, kalau ini masanya nggak dipakai, nanti masanya misah. Yang ya sama sih semuanya juga kayak gitu caranya ya. Yang penting kita tahu cara dasarnya dulu. Nah ini mau saya rapiin dulu, nanti udah rapi kita lanjut lagi. Oke. Nanti sama saya mau kasih tahu katalognya ya, buat mau pakai yang 3 fase kiproknya, mau pakai Pixen kah, atau mau pakai Tosa roda 3 atau mau pakai CBR, bisa, pokoknya bisa lah intinya. Oh iya, satu lagi teman-teman ya, jadi kalau udah disambung kayak gini, udah disambungin kayak gini ya, teman-teman punya apometer kan? Nah ini apometer ini kita cek dulu ya. Jadi kalau misalnya udah disambung, kita cek kayak gini, nanti apometernya diarahin si jarumnya itu ke gambar ini nih. Nah ini gambar sinyal lah intinya ya, kayak gini lah. Nah yang merahnya di kanan, yang hitamnya di tengah. Nah ini pokoknya ini diarahin gini nanti. Nah ini 2. Nah ini kalau yang standarnya itu kabel kuning
ini kan ada kabel kuning. Nah ini kabel kuning ini, nah ini kabel kuning ini kalau yang belum dirubah ya, ini ditempel ke sini kayak gini. Nah dia harusnya keluarin angka di sininya ya, keluar angka terus bunyi titit gitu. Nah ini enggak ya, yang kuning nggak ngeluarin, dan yang putih kita coba. Yang putih juga, nah yang putih juga nggak ngeluarin ya teman-teman ya tuh. Berarti ini tandanya udah berhasil dirubah ya. Jangan sampai nanti udah dirubah, kalau kita tes pakai apometer kayak gini, yang kabel putih di satu kabel putih, satunya lagi ini yang merahnya ke besi ini, dia ngeluarin bunyi sama ngeluarin angka, itu berarti masih gagal, masih ada yang nempel ya teman-teman. Harus teliti ya, soalnya kan ini apa ya, lumayan membahayakan ya, bisa kebakaran juga motornya. Karena kan panas, bisa ngeluarin api juga dari kiprok kalau dia sepul ya. Nah harusnya kalau udah dirubah itu kabel yang ngeblur lagi nih, kabel yang warna putih, nah ini kita colok dulu. Nah harusnya nyambungnya ke kabel yang warna kuning. Aduh. Nah ini di sini ya. Nah ini kita colok ke warna kuning nih. Tuh. Dia ngeluarin angka sama bunyi nit. Nah harusnya gini. Kalau gini berhasil ya teman-teman. Tapi kalau ditempel ke besi ini masih keluarin angka bunyi, itu gagal. Harus dibenerin lagi, harus teliti lah pokoknya. Itu informasinya begitu ya. Ini kita mau lanjut rapiin dulu. Oke ya teman-teman, ini udah saya solasi. Nah ini harusnya dilem bakar ya, tapi lem bakar apa, solasi bakar ya, tapi solasi bakarnya nggak ada, habis, udah tengah malam lagi kan. Jadi ya udahlah, ini solasi dulu, mudah-mudahan awet. Kalau emang kurang yakin, besok beliin solasi bakar, buka lagi solasi bakar lagi. Oke, ini kita perakitan dulu. Oke teman-teman, jadi ini spoolnya udah kepasang semua ya, baknya udah kepasang, spoolnya udah kepasang. Jadi sekarang kita akan lanjut ke tahap ini skema apa, skema kiprok ini ya, kiprok si R25 ini. Nah ini skema kiprok yang 3 fase ya teman-teman ya, tripas bisa dibilang tuh, tripas. Nah ini, aduh, kalau apa bedanya tripas sama yang dua apa, tupas kali ya, kalau dua fase itu tupas ya. Jadi kalau tripas itu ini ada 3 kabel kuning, kuning atau putih ya. Kalau Yamaha itu harusnya putih. 3 di bawah, nah kayak gini teman-teman ya. Ini 3, 1, 2, 3. Ini namanya tripas. Jadi di si kabel 3 ini itu jadi jadi apa, strum apa ya dibilangnya ya, mungkin bisa dibilang strum pengisian dari spool ya. Jadi ada 3. Nah kalau yang tripas itu pengisiannya itu ada 3, 1, 2, 3. Kalau yang 2 fase itu seperti Tiger atau Mega Pro atau Nmax. Nah kalau 2 fase itu dia kabel 3-nya di atas, dari sini nih, 1, 2, 3 di atas. Cuma kalau yang di atas ini, kalau yang 2 fase itu di tengahnya itu setrum keluar ya, atau setrum output keluar. Jadi kalau pas dikontak, nah dia ngeluarin setrum. Kalau setrum masuknya di sini. Jadi ini setrum masuk, ini setrum yang tengah setrum keluar. Nah yang kanan ini masa teman-teman ya. Jadi kalau 2 fase itu kayak Tiger tuh bedanya itu. Kalau yang 3 fase ini, nah yang paling sering dibikin itu 2 fase. Jadi yang paling sering dibikin ini ya orang-orang ya, itu biasanya bikin itu dari 2 fase, kayak dari yang kiprok standar kayak gini contohnya nih. Kiproknya mana nih, bentar. Nah ini, nah dari mulai kiprok model kayak gini sampai dibikin ke kiprok Tiger yang gedenya itu sama mana nih, sama kayak gini. Nah ini bukan punya Tiger ya, ini punya CBR sama 3 fase juga tuh. Kenapa saya pakein kiprok R25?
karena nggak ada duit buat beli kiprok NMAX ya teman-teman ya. Jadi ada yang ada aja lah kita pasang gitu. Ini udah saya pelajarin juga skemanya. Jadi sebelum saya nyoba bikin kayak gini pakai ini, itu udah saya pelajarin juga teman-teman ya. Jadi nggak sembarangan gitu loh, nggak ngasal juga gitu ya. Jadi sekarang saya mau kasih tahu urutan-urutan kabel yang harus dipasang. Kalau di tripas ini teman-teman boleh pakai tiga-tiganya boleh, mau pakai dua juga boleh ya, silakan gitu. Anggap aja lah ini dua fase ya, silakan mau pakai dua mau pakai tiga silakan gitu. Nah jadi yang pertama yang kiri ini yang dari soket ini ya, kalau begini bentuknya jadi gini. Nah yang sebelah sini itu setrum masuk, jadi ini dari aki nih, ini dari aki. Nah ini masa yang kanan sini, masa, ini aki ya, ini langsung dari aki yang merah loh ya, ini dari aki merah, ini masa. Nah ini dari pengisian yang tadi kita full web 2 di bawah, jadi nggak perlu masukin strum keluar ya teman-teman, nggak perlu masukin strum kontak keluar ya gitu teman-teman. Jadi mempersimpel juga ya begitulah. Nah sekarang kita mulai rakit ya. Rokok dulu biar enak. Oke. Aduh jadi lupa lagi nih tadi yang mana nih kabelnya. Nah ini kabel standarnya dari soket kiprok yang 4. Nah yang ini nih. Nah ini udah saya cabut juga 3 kabel nih. Nah yang pertama ini bentar liar ya ini ya. Ini 2 karena ini kan kabelnya udah bikinan ya, jadi bukan kabel ori ya, harusnya dia satu putih satu kuning gitu. Nah ini 2 ini kita colok ke sini, ke yang kuning ini ya. Nih. Kayak gini. Oke colok aja, langsung sambung. Kalau takut gagal cabut dulu ininya biar nggak meleduk ya. Nah ini kita colok. Ini yang dari bawah yang dari sepul ya, yang 2 tadi kabel kita sambung. Nah ini 2. Satu lagi. Nah ini satu lagi. Colok ke sini. Aduh. Nah kayak gini. Jadi mau pakai 2 bisa. Pak belit kieu bagong deh. Nah mau pakai 2 bisa ya, ini kiri kanan bisa. Kalau mau pakai 3 juga bisa, sambungnya aja ke sini. Nah kayak gini ya. Kalau mau pakai tiga-tiganya bisa, sambungin aja ke sini. Bebas mau yang kuningnya boleh, mau yang putihnya boleh. Kalau mau pakai tiga-tiganya ya, terserah itu mah. Sama aja kan. Nah, bedanya dia nggak ada strum keluar. Nah, yang kiri ini yang tadi saya bilang, yang ini nih, yang biru lah ya. Nah, ini sebelah kiri sini, ini strum aki. Strum aki ya, teman-teman. Nih. Cabut aja. Nah. Kalau kurang yakin kita tes dulu. Ya. Mana tadi nih? Ini. Nah, no. Ini dari aki ya, ini strum masuk aki. Yang merah plus. Nah, ini. Yang biru kita masukin ke sini. Nah, seperti ini. Yang putih masa, jadi kita colokin aja ke sini ya kalau masa. Bentar. Ini kita coba dulu ya. Jadi
nggak langsung dipasang ya, nanti tinggal ngerapihin gitu, biasain kayak gitu. Jadi kalau misalnya kurang tinggal kita rapiin aja. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini satu nggak saya pakai nih. Nggak saya pakai ya, ini buat contoh aja nih. Nanti kita sambung-sambungin kalau emang teman-teman kurang yakin. Favorit, Oke, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ragu ya. Oke, udah kecolok. Bismillah. Ini kalau kalau emang ini gagal atau kita salah pasang ya teman-teman ya, biasanya kabelnya ini langsung ngeluarin asap, meleduk gitu. Nah, jadi nggak meledak, nggak, cuma ngeluarin asap, terus harus buru-buru dimatiin, kalau nggak dicabut buru-buru ya. Ini contoh aja ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kalau berhasil dia nggak ngeluarin asap sama sekali ya. Jadi nggak ada yang kebakar gitu intinya. Kalau misalnya teman-teman kurang yakin, oke, kita pasang ini ke sini tempel. Tuh, tuh. Ini nggak ngeluarin apa-apa ya, tuh. Bisa tuh, ya. Oke. Nah, jadi caranya begitu ya. Cara full web pakai kiprok yang 3 fase ya teman-teman ya. Caranya sama kayak pakai kiprok yang 2 fase, sama, cuma bedanya kalau yang 2 fase itu dia pakai strum keluar. Jadi ada strum masuk, strum keluar, masa. Nah, masanya tetap sama kayak gini. Cuma bedanya yang dari bawah itu masuknya 2. Jadi tetap 2 kiri kanan, nggak ada lagi. Kalau ini enggak ya, jadi bedanya gitu aja. Cuma sama aja sih, bisa aja kalau dipasang. Nggak apa namanya, nggak apa ya? Ya nggak bahaya lah, intinya sama aja, bisa dipasang, bisa dipakai buat teman-teman yang masih pemula kayak saya. Jadi jangan panik ya kalau misalnya teman-teman kiproknya mati. Kalau yang punya Pixen, terus misalnya punya Pixen terus kiproknya jelek, terus teman-teman nggak ada kiprok lain selain Tiger, pasang aja nggak apa-apa. Posisinya PNP, cuma bedanya itu kita cuma geser-geser pinnya aja ya. Nanti soket-soketnya ini dicabut-cabutin, yang tadinya di bawah 3 itu dibuang 1, atasnya dibikin 1 ke strum keluar, bawahnya dipakai 2, sama aja. Jadi gampang lah intinya. Sebelah kanan juga tetap masa, tengahnya strum keluar, yang kiri ini strum masuk ya. Jadi bisa sama aja ya, jadi nggak ada yang diragukan lagi. Oke teman-teman ya, begitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa terpakai lah pokoknya ilmunya. Mudah-mudahan juga buat teman-teman yang pemula kayak saya gini sama, bisa nambah ilmu ya. Pokoknya semoga bermanfaat lah intinya ya. Yang mau tanya silahkan tanya aja. Kalau emang cara saya ini salah, silahkan di komen, silahkan dikritik, pokoknya bebas. Oke, sampai bertemu kembali.